Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nassoha Mutiara Firdaus dengan NIM 28 ingin menjelaskan hasil tugas dari praktek perancangan peralatan medis, yaitu cardiac monitor yang tampil pada TFT dengan parameter ECG dan PCG. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu latar belakang. Di latar belakang kita akan membahas mengenai kronologi alat, rumusan masalah, serta tujuan. Yang kedua ada dasar teori. Di dasar teori kita akan mempelajari mengenai ECG, PCG, stetoskop, mic condenser, serta elektroda. Dan yang terakhir di sini ada metodologi. Di metodologi kita akan membahas mengenai diagram blok, diagram alir dari alat tersebut. Latar belakang. Latar belakangnya adalah elektrokardiograf atau ECG adalah sinyal yang dapat merekam sinyal biolistrik yang disebabkan oleh adanya aktivitas listrik di jantung. Sinyal EKG memiliki bentuk tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kondisi kesehatan jantung seseorang. Pemantauan EKG dengan lead 2 dapat menghasilkan tegangan positif yang lebih tinggi dan dapat menghasilkan gelombang PRT dengan jelas. Lead 2 dapat digunakan untuk rutinitas memantau dan berguna dalam mendeteksi nodus sinus dan atrium aritmia. Saat ini, penyakit jantung di Indonesia menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian. Salah satu metode untuk mendeteksi gejala awal penyakit jantung yang berhubungan dengan ketidaknormalan katup jantung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik auskultasi. Untuk mengetahui penyakit jantung yang seringkali datang tiba-tiba, sangat diperlukan klasifikasi sinyal jantung. Sinyal EKG juga dapat memberikan informasi mengenai aktivitas mekanis jantung, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggambarkan kelainan jantung yang dialami sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah, dapatkah dibuat rancang bangun cardiac monitor dengan parameter sinyal ECG dan sinyal PCG dengan tampilan LCD TFT? Lalu selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya yaitu dibuatnya rancang bangun cardiac monitor dengan parameter sinyal ECG serta PCG dengan tampilan LCD TFT. Selanjutnya yaitu kronologi alat. Nah, yang pertama pernah dibuat oleh Agnia Nerlika pada tahun 2018 dengan judul ECG berbasis PC yang menampilkan grafik sinyal ECG, namun kelemahan pada alat tersebut yaitu pada saat melakukan pengujian, alat dilakukan hanya dengan alat kalibrasi sebagai pengganti pasien. Lalu pada 2011 pernah dibuat oleh Dian Hera membuat alat PCG berbasis PC dengan tampilan grafik dari PCG tersebut, namun pada alat tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu data yang ditampilkan bukan data real time, melainkan data yang telah di-buffering. Lalu pada 2016, Nurul dan IC mengembangkan alat tersebut menjadi cardiac monitor berbasis PC dengan parameter PCG dan EKG dengan menampilkan kedua sinyal secara simultan atau bersamaan, tetapi belum menambahkan parameter carotid pulse. Lalu pada 2017, Samsul Anwar membuat alat BPM pada carotid arteri berbasis PC via Bluetooth, tetapi sinyal yang dihasilkan masih terdapat noise. Lalu yang terakhir pada 2019 pernah dibuat oleh Risa dan Roshida dengan judul rancang bangun cardiac monitor berbasis ECG, PCG, serta carotid dengan menampilkan secara bersamaan pada PC. Nah, namun pada alat tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu ketika tidak ada PC maka sinyal tidak dapat ditampilkan. Sehingga dari kelemahan tersebut saya ingin membuat alat yaitu cardiac monitor berbasis ECG serta PCG dengan tampilan pada TFT. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai dasar teori. Yang pertama yaitu ECG. ECG atau elektrokardiogram adalah suatu representasi dari potensial listrik otot jantung yang didapat melalui serangkaian pemeriksaan dengan menggunakan sebuah alat bernama elektrokardiograf.
ECG dapat mendeteksi adanya suatu kelainan pada aktivitas elektrik jantung melalui gelombang irama jantung yang direpresentasikan alat ECG di kertas ECG. Gelombang listrik yang mengalir melalui serabut syaraf pada jantung dibentuk oleh nodus sinuatria sebagai sumber primer dan nodus atrioventrikuler sebagai cadangan listrik sekunder. Selanjutnya adalah fonokardiogram atau PCG. Fonokardiogram adalah teknik dalam penelusuran suara jantung dan pencatatan getaran akustik melalui suatu transduser mikrofon yang akan direkam dan ditampilkan pada osiloskop. Suatu mikrofon yang dirancang khusus ditempatkan pada dinding dada sehingga getaran yang dihasilkan oleh jantung dapat diterima, diperkuat, serta direkam. Suara-suara ini mengindikasikan laju dan ritme jantung dalam memompa darah. Suara ini juga memberikan informasi tentang efektivitas pemompaan 26 jantung dan aktivitas katup-katup jantung. Suara jantung dapat digunakan lebih efisien dengan dokter ketika mereka ditampilkan secara visual. Dengan adanya hasil PCG dari pasien, ahli medis dapat mendengar kembali, melihat perekaman secara visual, serta dapat menganalisis mengolah data tersebut sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya adalah stetoskop. Stetoskop adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Stetoskop akustik yang paling umum digunakan dan beroperasi dengan menyalurkan suara dari bagian dada melalui tabung kosong berisi udara ke telinga pendengar. Bagian chestpiece biasa terdiri dari dua sisi yang dapat diletakkan di badan pasien untuk memperjelas suara. Yang selanjutnya adalah elektroda. Elektroda yang digunakan pada alat ECG biasanya dibuat dari bahan Ag atau AgCl. Bahan-bahan ini digunakan untuk mengurangi noise karena pergerakan elektroda yang digunakan pada ECG biasanya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama elektroda jepit, yang kedua yaitu elektroda tempel atau disposable yang hanya bisa dipakai sekali pakai. Lalu yang kedua ada mic condenser. Mic condenser adalah sebuah sensor suara dengan cara kerja yang merubah besaran suara menjadi besaran listrik. Komponen yang termasuk dalam sensor suara adalah salah satunya mic condenser. Nah, selanjutnya yaitu bagian ketiga, yaitu metodologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blok diagram dari alat tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai blok diagram diperolehnya sinyal ECG. Yaitu yang pertama, sinyal ECG direkam dengan bantuan elektroda yang terpasang pada 3 titik tubuh, yaitu tangan kanan, tangan kiri, serta kaki kiri. Pemasangan elektroda dilakukan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki kiri sebagai input dengan positif. Output dari elektroda langsung diinputkan ke rangkaian instrumen amplifier yang digunakan untuk menyadap sinyal tubuh dan memberikan penguatan. Setelah itu, masuk ke blok rangkaian isolasi. Pada rangkaian isolasi bertujuan agar tubuh dari subjek atau pasien yang akan dilakukan perekaman sinyal ECG tidak berhubungan langsung secara elektris dengan rangkaian, serta untuk menghindari adanya arus balik dari rangkaian ke tubuh pasien. Kemudian dari rangkaian isolasi diteruskan ke blok filter HPF pasif dengan frekuensi cut yaitu 0,049 Hz, lalu dikuatkan oleh rangkaian non-inverting amplifier. Setelah dikuatkan, barulah masuk blok filter yang terdiri lagi dari LPF dengan frekuensi cut-off yaitu 102,6 Hz dan notch filter dengan frekuensi cut-off yaitu 49,82 Hz. Dari blok filter masuk ke rangkaian non-inverting amplifier sebagai penguat akhir. Output dari rangkaian non-inverting amplifier diinputkan ke rangkaian adder amplifier yang berfungsi untuk menggeser tegangan negatif menjadi positif, karena ADC hanya bisa memproses tegangan yang bernilai positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terbentuknya sinyal PCG atau blok diagram dari sinyal PCG. Yang pertama yaitu sinyal PCG direkam menggunakan stetoskop dengan mic condenser.
Mic-condenser digunakan untuk mengkonversi suara yang ditimbulkan jantung menjadi sinyal tegangan. Preamplifier untuk menguatkan sinyal yang dihasilkan oleh mic-condenser. Rangkaian ini yang akan dihubungkan dengan stetoskop dalam proses merekam suara jantung. Sinyal tegangan yang dihasilkan diinputkan ke rangkaian osilasi untuk menghindari adanya arus balik dari rangkaian ke tubuh pasien. Kemudian dari rangkaian isolasi masuk ke blok filter yang terdiri dari HPF dengan frekuensi cutoff yaitu 0,045 Hz dan LPF dengan frekuensi cutoff 938,3 Hz. Setelah itu masuk ke rangkaian non-inverting amplifier untuk menguatkan sinyal dari blok filter. Output dari rangkaian non-inverting amplifier diinputkan ke rangkaian summing amplifier yang berfungsi untuk menggeser tegangan negatif menjadi positif, karena ADC hanya bisa memproses tegangan yang bernilai positif. Dari pengolahan ketiga sinyal akan masuk ke pin analog Arduino yang akan mengolah data dari analog menjadi data digital. Data digital dari Arduino akan ditampilkan pada display TFT. Yang terakhir yaitu diagram alir. Ketika alat diaktifkan, akan memulai inisialisasi data ADC. Elektroda ECG mulai mendeteksi sinyal listrik jantung, dan selanjutnya stetoskop mulai mendeteksi sinyal suara jantung. Setelah inisialisasi selesai, maka program akan membaca data ADC PCG, lalu membaca data ADC ECG yang diolah oleh microcontroller. Pada microcontroller, terjadi proses konversi data analog ke data digital. Setelah proses pengiriman selesai, maka proses selanjutnya mengirim data sinyal PCG dan ECG ke display TFT yang akan ditampilkan dalam bentuk sinyal. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum